إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab yang ringkas mengenai usul prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu apa yang disebutkan atau yang dituliskan oleh Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah, dengan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, sampai kita pada ucapan al-musannif al-muallif wa huwa Imam Ahmad rahimahullah, wal imanu anna al-masih ad-dajjal kharijun maktubun baina 'ainayhi kafir والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن. Prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman, percaya dengan yakin bahwa Al-Masih Ad-Dajjal benar-benar akan keluar, kharijun, maktubun baina ainaihi, tertulis di antara kedua matanya, kafir, kaf, fa dan ra. Wal ahadits allati ja'at fihi wal iman bi anna dzalika kain, dan juga beriman dengan semua hadis-hadis yang datang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih bahkan mutawatir tentang Dajjal, dan beriman
bahwa itu benar-benar akan terjadi. Ikhwani fi din, a'azakumullah, demikian kata Imam Ahmad rahimahullah dalam Ushulus Sunnah. Maka disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala, wa hadza ja'at fi ahaditsu sahihah katsirah. Dan ini diriwayatkan padanya hadis-hadis yang sahih dan banyak. Wasalat ila darajati tawatur. Saking banyaknya jalan-jalannya. An jama'ah, an jama'ah, an jama'ah. An jam'in minan nas. Wa an jam'in minan nas. An jam'in minas sahabah. An Rasulullah SAW. Dari sekian banyak rawi, dari sekian banyak rawi, dari sekian banyak rawi, dari sekian banyak sahabat, dari Rasulullah SAW. Maka dikatakan balagat haddat tawatur, mencapai derajat mutawatir. Dan mutawatir itu tentunya sudah tidak perlu ditanyakan lagi kesahihannya. Karena yang namanya mutawatir la yumkin tawatu'uhu alal kadhib. Tidak mungkin mereka bekerja sama, berencana untuk sama-sama berdusta. Tidak mungkin. Yang satu di Yaman, yang satu di Syam, yang lain di Hijaz, yang lain di Irak. Semuanya meriwayatkan hadis sama. Apakah mereka berencana? Tidak. Maka yang namanya mutawatir sudah lebih dari sekedar sahih. Sangat meyakinkan. yakni tentang keluarnya Dajjal di akhir zaman. Wa fi nuzulil Masih ahaditsu katsirah. Demikian pula tentang turunnya Al-Masih disebutkan dalam banyak hadis-hadis. Wa minha, di antaranya ma taqulunahu. Di antaranya apa yang kalian ucapkan ketika salat di akhir tasyahud kalian, yaitu kalimat Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang para fuqaha melihat perintahnya, melihat hadisnya, mereka berpendapat wajib mengucapkan doa ini di akhir tasyahud atau setelah tasyahud. Ikhwan ibn a'azakumullah. Doanya berisi perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Itu yang pertama. Wa min adzabin nar, dan dari azab neraka. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, dalam lafaz lain disebutkan wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, dan dari jeleknya fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini 3. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari jeleknya fitnah al-masihid dajjal. Bagaimana mungkin dikatakan tidak ada kalau sudah diucapkan dalam doanya untuk berlindung. Nabi mengajarkan kita berlindung dari jeleknya fitnah dajjal. Maka pasti ada. Tidak mungkin kalau dajjal tidak ada kemudian kita disuruh berlindung dari kejelekan fitnah al-masihid dajjal. Wa ba'dun nas yunkir khuruj ad-dajjal ma'al asaf asy-syadid. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, sebagian manusia ada yang mengingkari keluarnya Dajjal. Ma'al asafis syadid, sungguh sangat disayangkan. Yaqulun, mereka berkata, nata'awwal ta'wilat, kita takwilkan Dajjal dengan takwil-takwil. Wa aghrabut ta'wilat,
Dan yang paling aneh dari takwil-takwil mereka, anna nasan fi hadzal 'asr yaqulun, bahwa beberapa orang di zaman kita ini ada yang berkata, inna dajjal laisa syakhsan. Dajjal itu bukan sosok manusia atau bukan sosok makhluk. Sebagaimana Isa alaihi salam yang akan turun di akhir zaman itu juga bukan sosok makhluk, bukan sosok manusia. Innama huwa tijah. Dajjal dan Isa itu hanya pandangan, kata mereka. Astagfirullah. Ini aghrabut ta'wilat. Yang paling aneh dari takwilan mereka mengatakan bahwasanya Dajjal bukan sosok makhluk, demikian pula Isa bukan, tetapi itu pandangan, ittijah, pandangan yang ke arah materi, maka itu Dajjal. Pandangan yang ke arah ruh, maka itu Isa, katanya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Bahkan mereka menakwilkan juga maknanya mata satu, yang satu rusak, artinya pandangannya hanya sebelah. Hanya melihat dunia, tidak melihat akhirat. Masya Allah. Kayaknya paling paham sendiri. Para sahabat dianggap nggak paham. Para tabi'in dianggap nggak paham. Para imam ahlus sunnah dianggap dungu, nggak paham. Bahwa ternyata Dajjal itu bukan sosok makhluk, tetapi hanya pandangan dan pemahaman. Astagfirullah. Man salafuka fi hada. Kita tanyakan, siapa pendahulumu? Dari mana kamu tahu kalau itu pandangan? Bagaimana dengan hadis-hadis yang merincikan serinci-rincinya? Sosok Dajjal digambarkan matanya yang satu tafiyah, matanya pecah, buta, yang sebelah kanannya a'war, digambarkan pula kakinya bentuk huruf O, digambarkan pula sifatnya, digambarkan rinci dalam sekian banyak hadis. Apakah kemudian kamu berkata bahwa itu bukan sosok makhluk? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadhihi aghrabut ta'wilat. Ini adalah seaneh-aneh penakwilan mereka. Qala innama huwa tijahun ruhi wa tijahun maddi. Kata mereka itu hanya pandangan, pandangan ruhi, pandangan jiwa, dan pandangan materi. Falitijahul maddi, pandangan materi, utliqa ala dajjal, dimaksudkan atau diistilahkan dengan Dajjal. Sedangkan ittijahur ruhi, pandangan kepada ruh, perhatian kepada ruh, maka itu utliqa alaihi lafdhu Isa, ditunjukkan katanya dengan istilah Isa. Astaghfirullah. Wal ahaditsu mutawatirah. Padahal hadis-hadis yang mutawatir tentang keluarnya Dajjal dan tentang turunnya Isa alaihi salam wa alaihi salatu wassalam digambarkan secara rinci ketika Imam Mahdi dengan kaum mukminin terkepung di Menara Putih di Syam. Maka mereka berkata, besok pagi ba'dal fajr kita akan perang mati-matian sampai kita binasa. Tiba-tiba pada fajar pagi itu turun Isa. Tetapi Isa alaihi salam ketika disuruh menjadi imam, dia menyatakan, tidak, aku turun mengikuti syariat Nabi kalian. Maka Imam Mahdi menjadi imam, Nabi Isa sebagai makmum. Kemudian mereka berperang melawan Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Dan kemudian Isa alaihi salam berhasil membunuh Dajjal dengan pedangnya, maka dia meleleh seperti garam di air. Lafaz-lafaz ini semuanya diriwayatkan
dalam sekian banyak hadis sahih, tidak diragukan kesahihannya. Ikhwani fillah azakumullah, terus. Apakah kalian akan mendustakan berita-berita seperti ini? Jadi pandangan rohi dengan pandangan madi berperang, begitu. Ikhwani fillah azakumullah. Pandangan bukan zat ya hada. Al-ahadits tentang Isa dan tentang Dajjal sangat banyaknya. Minha hadis Ibnu Umar. Di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa Anas radhiyallahu taala anhu wa Udzaifah wa Ibnu Mas'ud wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadhihi ahadits fi sahih Muslim. Hadis-hadis ini semua dalam sahih Muslim. Hadis Ibnu Umar dengan nomor hadis 2932. Hadis Anas bin Malik dengan nomor hadis 2933. Hadis Hudzaifahnya 2934. Hadis Abu Hurairah 2936. Perurutan disebutkan dalam Sahih Muslim. Fi khurujid Dajjal, semuanya menceritakan, menyebutkan tentang keluarnya Dajjal. Wa anna kulla nabiyyin hadzara min hadzal Dajjal, dan memberitakan pula dalam hadis-hadis tersebut bahwa seluruh para nabi memperingatkan pengikutnya dari Dajjal. Semua nabi memperingatkan dari bahaya munculnya Dajjal. Wa hadzara minhu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau pun memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Qala, beliau bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni undirukumuhu wa sa'aqulu lakum syai'an ma qalahu ahadun qabli. Aku pun memperingatkan kalian daripadanya. Aku pun memperingatkan kalian dari Dajjal. Dan aku akan katakan sesuatu yang tidak diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku. Innahu a'warul ain al-yumna, bahwa dia adalah a'war, matanya buta sebelah, yaitu yang kanannya. Dalam riwayat lain disebutkan seperti anggur yang sudah busuk. Ini matanya atau bola matanya pecah seperti anggur yang busuk. Wa yakhruj ma'ahu jannah wa ma'ahu nar. Juga diriwayatkan dalam hadis tersebut bahwa Dajjal membawa surga dan neraka. Atau dalam riwayat nahrun min narin wa nahrun minal jannah, membawa sungai dari surga dan sungai dari neraka, dari api. Fima yabdu linnas, pada apa yang tampak pada manusia. Ini tampaknya yang ini indah, harum, seperti jannah. Yang ini tampaknya seperti neraka, api yang menyala-nyala. Tampaknya. Wal waqi', tetapi kenyataannya anna nahrul jannati narun. Sungai dari surga tadi adalah neraka. Sedangkan sungai dari api itu adalah surga. Fa amara ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza ra'al mu'min an-nahra alladhi yatara'a lin-nasi annahu an-nar an yashraba minhu. Nabi menyuruh, memerintahkan kepada seorang mukmin kalau melihat sungai yang dibawa oleh Dajjal dalam keadaan terlihat pada manusia kalau itu api, kata Nabi, minumlah daripadanya. Sesungguhnya itu adalah jannah. Yuta'ti'u ra'sahu, tundukkan kepalamu, dekatkan kepalamu ke sungai tersebut yang menyala api tampaknya. Wa yaghmid 'ainaihi, pejamkan matanya. Wa yashrab minhu, dekati, pejamkan matanya, minum.
Fa innahu ma'un barid. Sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal jannatu allati tatara'a lin-nasi hiya nar. Wal iyadu billah. Sedangkan surga atau sungai dari surga yang tampak di pandangan-pandangan manusia, sesungguhnya itu adalah api neraka yang menyala-nyala. Wal'iyadu billah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ini ujian berat. Kita harus lebih percaya dengan berita dari Nabi daripada apa yang dilihat oleh mata kepala sendiri. Kita harus lebih percaya dengan nassan, sarihan, sahihan daripada dengan apa yang kita lihat. Kita lihatnya api, tapi Nabi menyatakan itu adalah ma'un barid. Dekatkan kepalamu, pejamkan matamu dan minumlah. Ini barakallahu fikum la yaf'aluhu illa mu'min. Enggak akan mau melakukannya kecuali orang yang percaya, beriman. Melihat api menyala-nyala. Tetapi Nabi menyatakan itu adalah air yang dingin. Minumlah. Sedangkan yang terlihat seperti air yang jernih dari surga, bahwa itu adalah nar, talazza. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Berarti di sini ujian agar kita lebih percaya dengan berita dari Nabi daripada apa yang dilihat oleh mata kita sendiri. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi juga bersabda dalam hadis yang tadi juga, kalimatnya la ana la a'lamu bima ma'ad dajjal minhu. La ana la a'lamu bima ma'ad dajjal minhu. Sungguh lebih tahu dari apa yang dibawa oleh Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Rasulullah SAW lebih tahu apa yang dibawa oleh Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Artinya far rasulu ya'lamu aktsar minad Dajjal. Alaihi salatu wassalam, beliau lebih tahu daripada Dajjalnya. Wa Dajjal la ya'lam annahu hadha nahar minan nar. Dajjal sendiri enggak tahu bahwa apa yang dibawanya dari nahrun minan nar, bahwa itu kelihatan jannah, ternyata itu adalah api dari neraka. Wa hadha nahrun minal jannah, sedangkan yang ini terlihat seperti api, bahwa itu adalah jannah. Dajjal sendiri enggak tahu. Wal iyadu billah. Na'udzu billah. Rasulullah SAW lebih tahu daripada Dajjal yang membawanya. Di tangan kanannya katanya sungai neraka, di tangan kirinya sungai dari surga. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Ternyata justru yang terlihat seperti neraka itu adalah jannah. Yang terlihat seperti jannah itu neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa bil munasabati fi siyaqi ahadits ad-dajjal qalu, dan berkait dengan ini dalam penukilan hadis-hadis tentang Dajjal, qalu, mereka juga berkata, Ar-Rasul dzakara ad-Dajjal fa khaffadha fihi wa raffa'a. Para sahabat terheran-heran dengan gaya bicara Rasulullah SAW. Gaya bicaranya kadang memelankan suaranya. Di hati kalian akan muncul Dajjal. Kadang-kadang mengeraskan suaranya. Oh, dia akan begini, akan begitu. Sampai-sampai para sahabat menengok ke belakang. Wallahi, demi Allah, kami menduga bahwa Dajjal sudah ada di pohon-pohon korma. Saking seriusnya Rasulullah SAW menyampaikan berita tentang Dajjal. Saking sungguh-sungguhnya Rasulullah SAW memperingatkan bahaya fitnah Dajjal. Sampai-sampai para sahabat mengira bahwa Dajjal sudah muncul. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan ketika ada seseorang
yang mereka menduga kalau itu Dajjal, seorang anak. Rasulullah SAW tidak menyatakan bukan. Tidak pula menyatakan iya. Menyatakan kalau iya begini, kalau tidak begini. Nah ini Allah alam. Kejadiannya adalah kejadian Ibnu Sayyad. Seorang anak yang ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya melewati mereka, semuanya menyingkir, memberi jalan. Kecuali anak ini, menentangnya. Dilihat matanya, rusak sebelah. Maka seorang sahabat mengangkat pedangnya dan menyatakan, ya Rasulullah, ini Dajjal. Biar aku tebas dia. Kata Nabi, in yakunhu. In lam yakunhu, fala tastati' an tusallit alaih. Atau kama qala SAW, saya ulangi. In yakunhu, fala tusallit alaih. In lam yakunhu, fala da'iya liqatlih. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Nabi, kalau benar dia itu dia, artinya dia itu Dajjal, dan ini sering dijadikan sebagai syahid dalam pelajaran nahwu. Ya, in yakunhu. Khobar kananya dhamir, in yakunhu. Kalau dia itu dia, Dajjal, falan tusallit alaih, engkau enggak akan bisa membunuhnya. Mengapa? Karena punya sya'an fi akhir zaman. Karena dia punya urusan di akhir zaman yang sudah Allah takdirkan. Akan begini, akan begini, akan begini. Falan tusallit alaih, maka engkau enggak akan bisa membunuhnya. Fa in lam yakunhu, kalau dia itu bukan dia, untuk apa dibunuh? In yakunhu, falan tusallit alaih. Kalau dia itu benar Dajjal, engkau enggak akan bisa membunuhnya. Fa in lam yakunhu, kalau bukan dia, fala da'iya liqatlih, maka enggak perlu membunuhnya. Fala da'i liqatlih. Berarti dibiarkan oleh Nabi. Tidak menyatakan iya atau tidak. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah azakullah, yang kedua, kisah Tamim ad-Dari menceritakan kepada Rasulullah SAW apa yang dia temui dari makhluk yang tidak terlihat mana depannya mana belakangnya karena bulunya yang lebat, tidak mengetahui mana depan mana belakangnya, dan binatang ini berbicara yang dijuluki dengan jassasah atau jassasah, dan melihat atau diantarkan oleh jassasah tadi untuk melihat ada yang ingin bertemu dengan kamu, ingin bertanya. Seorang yang dibelenggu, yaitu seorang yang kemudian bertanya, apakah danau Tabariyah sudah berair? Apakah pohon kurma di Madinah sudah berbuah? Ila akhirnya. Kemudian berkata, kalau gitu saya sudah dekat waktunya untuk keluar. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau saja kisah dari seseorang masih belum bisa jadi hujjah kalau tidak ada pembenaran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mendengarkan berita itu dan membenarkannya dan menceritakannya di mimbar kaum muslimin. Lihat apa yang diberitakan oleh Tamim ad-Dari, bahwa begini, bahwa Dajjal akan sebentar lagi keluar. Ikhwani fillah azakumullah, berarti benar-benar sudah ada. Jangan menentangnya dengan bodoh, dengan sombong. Bukankah manusia sudah meneliti setiap jengkal di bumi ini? Di mana Dajjal itu dibelenggu? Di pulau mana? Ikhwani fillah azakumullah, itu namanya kesombongan. Apakah seluruh jengkal di dunia ini sudah diteliti oleh manusia? Kalla wallah. Bahkan ada satu tempat yang mereka enggak pernah menginjaknya, enggak pernah mengetahuinya. Ya'juj wa Ma'juj sejak zaman Dzulqarnain sampai hari ini masih ada dan terus berkembang biak. Yang jumlahnya lebih banyak dari kalian. Di mana itu? Mutakabbirun jabbar. Mereka itu aqlaniyun, orang-orang sombong. Ikhwani fillah azakumullah, disebutkan di sana dalam riwayat tersebut bahwa aku terdampar entah di mana yang aku tidak bisa
melihat di mana terbit matahari, di mana terbenamnya. Artinya tidak jelas dari mana terbitnya, dari mana terbenamnya. Bisa jadi di tempat yang memang di kutub utara atau selatan yang tidak jelas. Matahari cuma nongol sebentar kemudian tenggelam lagi. Sekian lama, 6 bulan itu pagi terus atau sore terus. 6 bulan lamanya. Ikhwan ibn a'azakullah, saya tanya pada mereka, apakah kalian sudah jelajahi semuanya? Saya tidak percaya. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal, di sini diuji seorang muslim mukmin, apakah mereka lebih percaya pada ucapan berita dari Rasulullah atau lebih percaya pada akalnya sendiri? Apakah mereka lebih percaya dengan berita Quran dan Sunnah atau mereka lebih percaya pada otaknya sendiri yang sekepal ini, yang terbatas, yang serba berkekurangan, yang terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang dipandang, apa yang didengar? Iya kan? Apa yang dipikir di kepala itu dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Silakan kalian berbicara dengan orang yang tidak pernah melihat apa yang kalian lihat di sini. Pandangannya akan beda. Ada kotak yang bisa bersuara, kalian akan paham. Ima radio atau HP. Mereka yang nggak pernah lihat, oh berarti kotak itu ada mulutnya. Karena nggak pernah lihat. Berarti otak itu terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka otak yang lemah ini bagaimana mungkin bisa mengalahkan berita dari Nabi alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, wa huwa shadiqun amin, dari Allah yang Allamul Ghuyub, yang Maha tahu segala hal yang tersembunyi, Maha tahu yang nyata dan yang tersembunyi. Bagaimana mungkin kita tolak yang Maha mengetahui segala sesuatu? Ikhwani fid din a'azakumullah. Ibnu Sayyad ini sampai besar, terkucil. Orang ragu-ragu, khawatir kalau dia itu Dajjal. Sampai ketika akan haji, dan biasa namanya rombongan haji beristirahat ya, dalam kemah-kemah. Satu sahabat, satu kemah dengan orang ini. Gelisah. Kata orang tadi, kenapa engkau gelisah? Takut aku Dajjal? Lihat, aku ini punya anak. Dajjal diberitakan tidak punya anak. Aku ini menikah. Dajjal tidak menikah. Aku ini mungkin mulai agak tenang. Tetapi aku mendapatkan berita tentang apa yang belum terjadi, katanya. Mundur lagi. Oh, benar berarti ini Dajjal. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai hilang diriwayatkan di dalam fitnah Al-Hurrah di Madinah. Fitnah Al-Hurrah di Madinah. Banyak pembunuhan, banyak penumpahan darah, dan kemudian tidak ditemukan lagi setelah itu kemana Ibnu Sayyad. Ikhwan ibn a'azakullah, ala kulli hal, masalahnya barakallahu fikum, masalah tentang berita datangnya Dajjal di akhir zaman sebagai fitnah bagi manusia, ini sudah mutawatir beritanya di dalam sekian banyak hadis. Maka ciri-ciri ahlu sunnah percaya dengan hadis yang mutawatir. Ciri-ciri ahli bid'ah menolak berita ini. Oleh karena itu dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wa min usulis sunnah, termasuk prinsip-prinsip ahlu sunnah adalah beriman akan munculnya Dajjal. Maknanya kalau tidak percaya dengan munculnya Dajjal di akhir zaman, berarti dia bukan ahlu sunnah. Karena menolak sunnah yang mutawatirah, menolak hadis-hadis yang sahih mutawatir. Ikhwani fi din a'azakumullah.
Ketika para sahabat terheran-heran, mengapa ya Rasulullah engkau berbicara kadang keras, kadang perlahan, takut terdengar atau takut kayaknya sepertinya takut sesuatu, khawatir terdengar orang yang tidak perlu mendengar. Fatahaddatsan nas fi hadza wanhamaku fi. Mereka pun bersih-bersih, kenapa Rasulullah SAW sampai seperti itu bicaranya? Kadang mengeraskannya, kadang memelankannya. Mereka inhamaku, ini berbicara, berdiskusi, membicarakan tentang kenapa. Tsumma qalu lirrasul, akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, innaka takallamta 'ala ad-dajjal wa khaffatta fihi wa rafa'ta. Engkau berbicara tentang Dajjal dan engkau memelankan suaranya dan kadang mengeraskannya wa kadza. Mengapa? Qala ghairu Dajjal akhwafani alaikum. Bukan Dajjal yang mengkhawatirkan aku. Bukan aku takut pada Dajjal. Bukan Dajjal akhwafani. Bukan Dajjal membuat aku takut, tidak. Lianna Dajjal maktubun ala jabhatihi kafir. Karena Dajjal itu tertulis di jidatnya, di antara dua matanya, kafir. Kaf, fa, dan ra. Yaqra'uhul mu'min alladhi yaktub walladhi la yaktub. Akan bisa dibaca oleh setiap mukmin, apakah yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca. Akan bisa dibaca oleh setiap mukmin. Yaqra' aw la yaqra'. Maknanya apakah dia buta huruf ataupun bisa membaca. Berarti orang-orang yang bukan Arab pun akan melihat dan membaca. Kafir. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya ayatun wadihah bi annahu kafir. Bahwasanya Dajjal ini memiliki tanda-tanda yang jelas bahwa dia kafir. Bi khilafil ladzi yalbis libasan islamiyah. Berbeda dengan orang-orang yang berpakaian muslim, berpenampilan Islam, wa bismil Islam, dengan nama-nama Islam, wa yahmil syi'aran islamiyan, dan membawa syiar-syiar Islam. Hada yadurruhu akthar. Ini yang lebih membuat banyak madarat. Kalau Dajjal sudah terlihat kafara, maka aku tidak mengkhawatirkan kalian, wahai orang-orang beriman. Aku tidak mengkhawatirkan kalian dari Dajjal, karena Dajjal dalam keadaan jelas kelihatan kafir. Tapi mereka yang berpakaian Islam, yang berpenampilan Islam, memakai syiar-syiar Islam, dengan nama-nama Islam, ternyata mengajarkan kekufuran, kesesatan, penyimpangan. Ini yadurruhu akthar. Ini akan membuat madarat lebih besar, lebih banyak. Ghairu Dajjal akhwafani alaikum. Bukan Dajjal yang aku khawatirkan atas kalian. Haula'il mulabbisunal kadzabun. Merekalah orang-orang yang mentalbis, yang memutarbalikkan agama, yang menyembunyikan kebenaran. Kadzabun, yang pendusta. Hum katsir hadzarna minhum. Mereka banyak. Hadzarna minhum. Semoga Allah jauhkan kita dari mereka. Hadzarna minhum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memperingatkan dari bahaya yang selain Dajjal. Bahaya Dajjal, na'am, itu sudah jelas. Tetapi ada bahaya lain, kata Nabi, yang lebih samar, yang tidak tertulis di jidatnya, mubtadi'un dhal, enggak tertulis. Enggak ada kalimat di jidatnya bahwa ini Syi'i Rafidhi, atau ini mubtadi'un dhal, sesat menyesatkan, atau ini kafir munafik. Enggak ada tulisannya di jidatnya. Kamu lihat dari ujung kanan ujung kiri, enggak ada. Ucapannya Assalamualaikum. Muqaddimahnya innal hamdalillah. Pakaiannya pakaian Islam. Namanya nama Islam, syiarnya syiar Islam, tetapi mengajarkan kesesatan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah.
Tetapi masalahnya Dajjal ini memiliki fitnah dari sisi lain. Dan kalau kejelasannya jelas, semua orang tahu dia Dajjal kafir. Tapi lihat iming-imingnya. Lihat yang dibawanya. Surga dan neraka. Siapa yang mengikuti dia dimasukkan ke surganya. Dan siapa yang tidak mau mengikutinya dimasukkan ke nerakanya. Walaupun ternyata neraka Dajjal adalah surganya Allah. Sedangkan surga yang dibawa oleh Dajjal adalah nerakanya Allah. Ini berat. Jarang orang yang bisa mengalahkan pandangan matanya sendiri. Ini api. Masa saya harus masuk ke dalamnya? Kata Nabi, mendekatlah kepalamu. Minumlah. Pejamkan matamu. Itu adalah air yang dingin. Adapun orang mukmin, karena keyakinannya sangat kokoh, maka ketika Dajjal berdiri di pinggir kota Madinah, karena Dajjal tidak bisa masuk Madinah, maka pemuda-pemuda mukmin keluar menentang Dajjal. Kata Dajjal, maukah aku buktikan bahwa aku adalah Tuhanmu? Aku bisa mendatangkan bapakmu dan ibumu yang sudah mati, sudah dikubur sekian lama. Didatangkan bapaknya. Muncul bapaknya, berbicara, nak, ini Tuhanmu. Dibangkitkan ibunya, berbicara, wahai anakku, ini adalah Tuhanmu. Ternyata pemuda tadi berkata, sungguh demi Allah, sekarang saya tambah yakin bahwa engkau adalah Dajjal. Maka dibedang atau ditebas dari mafraq ra'sih, terbelah menjadi dua. Setelah itu dihidupkan kembali. Bagaimana sekarang? Aku telah mematikanmu dan aku menghidupkanmu. Pemuda tadi berkata, aku tambah yakin. Kalau engkau adalah Dajjal, maka ingin ditebas oleh Dajjal yang kedua kalinya tidak mampu. Ikhwani fiddin azakumullah. Ini barakallahu fikum yang menjadi fitnah. Yang mereka menyaksikan orang dipenggal menjadi dua atau dibelah menjadi dua. Menyaksikan orang yang mati dihidupkan. Menyaksikan ada kebun-kebun yang tadinya tandus. Ketika Dajjal menyatakan suburlah maka dia subur. Demikian pula yang tadinya subur. Karena tidak mau mengikuti Dajjal. Maka dia katakan tanduslah maka dia tandus. Ini yang membuat fitnah. Sehingga yang terbanyak terbawa fitnah adalah para wanita. Sehingga orang-orang tua, kaum laki-laki mengikat istrinya dan anak-anak perempuannya di tiang-tiang rumahnya. Jangan keluar, jangan keluar. Siapa yang keluar menemui Dajjal, terbawa. Siapa yang keluar menemui Dajjal, terbawa. Terbawa fitnah. Karena sepertinya meyakinkan. Ikhwani fiddin azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangankan Dajjal yang memang sudah Allah takdirkan memiliki kemampuan tersebut. Tukang sihir saja hari ini yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dajjal sudah banyak membuat fitnah. Dukun-dukun tukang sihir yang tidak mampu sepersekiannya dari apa yang dimiliki oleh Dajjal sudah banyak membuat fitnah. Aku tahu kau kesini ada hajat ini kan? Oh, kau tahu. Kamu dari rumah pakai ini kan? Kau tahu. Kamu ila akhirnya langsung percaya memang kamu alimul ghaib. Langsung syirik saat itu juga. Ikhwan ibn a'azakumullah. Baru tukang sihir tebak-tebakan dengan bantuan jin. Apalagi Dajjal. Maka kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita menghadapi fitnah Dajjal. Khawatir ketika kita menemui fitnah Dajjal, kita nggak sanggup. Dan kita terbawa dengan Dajjal. Na'udzubillah min dalik. Maka kita berlindung min syarri fitnatil masihid Dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari jeleknya fitnah Dajjal. Siapa yang dilindungi? Dua jenis atau dua golongan yang diwafatkan sebelum munculnya Dajjal. Berarti dia selamat dari fitnah Dajjal.
Atau yang ketika benar-benar muncul Dajjal, dia menghadapinya dalam keadaan tidak terbawa fitnah Dajjal. Itu juga terlindungi. Ya. Maka kita berlindung pada Allah Ta'ala dengan mengucapkan setiap ba'da tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Amin. Nuzul Isa. Yang berikutnya turunnya Isa. Wa anna Isa ibn Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bibabil ludd. Dan kita juga ahli sunnah wal jamaah beriman, percaya bahwa Isa ibn Maryam alaihi salam akan turun dan membunuh Dajjal di pintu Luddin, fi babi Luddin. Hadza waridun fil ahadits sahihah. Ini juga diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wa huwa fi sahih Muslim. Yang disebutkan dalam sahih Muslim dari Nawas ibn Sam'an. Annahu yanzil Isa alaihi salatu wassalam yadaihi ala katifai malakain. Turun Isa alaihi salam dalam keadaan kedua tangannya di atas atau di atas pundak dua malaikat. Satu di malaikat yang ini, satu di malaikat yang ini. Turun dibawa oleh malaikat. Tangan yang satu di malaikat yang satu dan yang lainnya di malaikat yang lainnya. Baina mahrudataini, yakni al-hullah. Mahrudatain artinya pakaian hullah. Pakaian atas dan pakaian bawahnya. Al-masbughah biza'faran. Yang dicelup dengan za'faran. Za'faran ini bukan hanya harum baunya, tapi juga memiliki warna yang bagus. Wal waras juga sejenis za'faran. Wadi' kaffaini ala katifai malakaini minal malaikah. Dia meletakkan telapak tangannya di pundak malaikat yang di kanan dan kirinya. Wa yanzil bil manarah asy-syarqiyyah bi Dimashq. Turun di menara timur di Damaskus, di Syam. Tsumma yattaji ilal muslimin. Menemui dan bergabung bersama kaum muslimin. Wa minhu yattaji ila qatlid Dajjal. Dari situ beliau bersama kaum muslimin memerangi Dajjal. Fayaqtuluhu. Kemudian membunuhnya. Barakallahu fiikum. Fayusallit hadzal masih an-nabiyyu ar-rasulu 'ala al-masih ad-dajjal. Maka al-masih Isa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membunuh Dajjal. Wa tasmiyatu Isa bil Masih min as-siyahah. Wa tasmiyatu Dajjal li'annahu 'ainuhu mamsuhah. Walaupun sama-sama Al-Masih Isa ibn Maryam dan Al-Masih Ad-Dajjal, dua-duanya dijuluki Al-Masih tetapi maknanya berbeda. Adapun Al-Masih Isa ibn Maryam dari kata siyahah, yakni berjalan mengelilingi bumi ini menemui seluruh kaum muslimin. Sedangkan tasmiyatud Dajjal dengan Al-Masih maknanya mamsuhatul ain, matanya terhapus, matanya tertutupi. Wa Isa nabiyyun wa rasulun. Adapun Isa alaihi salam nabi dan rasul. Wa dzaka kadzibun dajjal. Sedangkan yang itu yang a'war adalah pendusta Dajjal. Sehingga jangan dianggap sama-sama Al-Masih kemudian sama sifatnya, tidak. Bahkan maknanya pun berbeda dan sifatnya berbeda, sosoknya berbeda.
Hadzal Masih ad-Dajjal wa hadzal Masih Isa bin Maryam. Yang ini Al-Masih ad-Dajjal, yang itu Masih ibnu Maryam. Fayahlikuhu Allahu ala yadayhi, fayuhlikuhu Allahu ala yadayhi. Maka Allah binasakan Dajjal dengan tangan Isa alaihi salam. Qatala al-Masihu al-Masiha. Qatala al-Masihu Isa bin Maryam al-Masiha ad-Dajjal. Faba'da qatlihi ya'ti Ya'juj wa Ma'juj. Setelah terbunuh Dajjal, muncul Ya'juj wa Ma'juj. Keluar dari bentengnya yang kokoh, yang dibuat di zaman Dzulqarnain. Yanhaza Isa biman ma'ahu minal mu'minin ila Jabil Tur. Karena ganasnya Ya'juj wa Ma'juj keluar seperti air bah. Fi kulli hadabin yansilun. Yansilun itu mengalir. Saking banyaknya seperti mengalir manusia itu. Disifatkan dengan sifat-sifat yang rinci. Matanya sifit, mukanya merah seperti piring dari perak ila akhirnya. Tetapi merusak setiap yang dilewati. Apapun yang dilewatinya dirusak oleh dia, oleh mereka ini. Ya'juj wa Ma'juj. Maka kaum mukminin dengan Isa ibni Maryam alaihissalam, mereka berlindung atau bergeser ke gunung Tur, ke bukit Tur Sina. Thumma yarghabu ila Allah Isa wa ashabuhu. Kemudian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Isa dan para sahabatnya. Yani yad'un Allah tabaraka wa ta'ala. Berdoa kepada Allah karena demikian banyaknya jumlahnya. Bagaimana mungkin bisa dilawan? Mendatangi Danau Tabariyah, mereka minum dari airnya sampai habis. Karena saking banyaknya jumlah Ya'juj wa Ma'juj. Dan banyaknya mereka minum. Maka ketika Isa alaihissalam berdoa bersama kaum mukminin, fayuhlikuhumullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah matikan mereka dengan penyakit. Di hidung-hidung mereka terdapat ulat. Mereka mati hampir bersamaan, berserakan di seluruh penjuru bumi. Maka muncul problem berikutnya. Sebanyak itu siapa yang mau menguburkannya? Maka muncul bau busuk di mana-mana. Muncul penyakit-penyakit karena sebab bangkai-bangkai tersebut. Fantantinul ardu minhum. Maka menjadi busuklah bumi karena bangkai-bangkai mereka. Fayad'un Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Isa kembali berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayursilullahu tayran ka'anaqil bukhti. Fatahmiluhum ila ma sya'allah. Fatarmihim. Maka datanglah burung-burung yang lehernya panjang. Membawa mereka ke mana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilemparkan. Wa yunzilullahu mataran ghazira. Setelah itu Allah turunkan hujan yang lebat. Fayada'ul arda kazzalaqah mithlal mir'ah an-nadhifah. Maka jadilah bumi ini dengan hujan tadi bersih, licin, seperti kaca yang jernih. Tsumma ya'murullahu barakatal ard an takhruj. Kemudian Allah perintahkan bumi agar mengeluarkan barokahnya. Hatta takuna ar-rummana takfil isabah minan nas. Keluar barokahnya, yakni tumbuh buah-buahan yang istimewa. Suburnya, besarnya, lezatnya. Sampai satu buah delima
bisa mengenyangkan sekian banyak orang. Satu buah delima karena besarnya. Wa yastadhillu tahtaha 'adadun minan nas, dan bisa berlindung di kulitnya sekian banyak orang. Berlindung dari hujan atau panas. Ternaung. Berarti sebesar ini. Kulit buahnya tadi, buah delima, itu bisa buat naungan sekian banyak orang. Wa yubarikullahu fir rusul yakni laban hatta innal laqhah minal ibil la takfil fi'am minan nas. Demikian pula barakahnya Allah berkahi semua yang ada di sana, termasuk unta-untanya dan termasuk susu unta dan yang lainnya. Barakah. Sampai-sampai satu lakhah, satu hewan, satu unta betina, susunya bisa menghidupi fi'amun minan nas, sekian banyak orang. Wa hatta innal laqhah minal baqarah, demikian pula sapi betina, takfil qabilah minan nas, bisa mencukupi satu suku dari manusia. Wa laqhah minal ma'iz, demikian pula satu hewan dari kambing betina mencukupi fakhid minan nas. Fakhid itu suku dari cabangnya. Suku besar, qabilah, cabang-cabangnya itu adalah fakhid, batn, ila akhir. Barakatan minallah, itu semua barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu membenarkan apa yang sudah Allah turunkan. Dan sudah kita baca. Dan sering kita dengar. Lau amana ahlul qura wattaqaw, lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardi. Walakin kadzabu. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan dibukakan barakah dari langit dan dari bumi. Hujannya, hujan yang membersihkan kotoran-kotoran tadi. Sisa-sisa dari bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Buminya mengeluarkan buah-buahan yang besar istimewa. Demikian pula hewan-hewan ternaknya, besar-besar dan banyak susunya. Itu barakatan minallah. Mengapa? Amana ahlul qura wattaqaw. Karena mereka beriman dan bertakwa. Nabi Isa, Imam Mahdi, kaum mukminin yang termasuk sebaik-baik kaum mukminin saat itu. Tsumma ba'da dzalika yursilullahu rihan ila qaumi Isa tayyibatan fayamutun. Dan berakhirlah dengan datangnya angin yang lembut kepada kaum mukminin tadi, pengikut Isa. Angin yang baik, angin yang harum, angin yang lembut yang mematikan mereka semuanya. Tsumma ya'ti ba'da dzalika syirarul khalqi, maka tidak tersisa di muka bumi ini kecuali sejelek-jelek makhluk yang tidak lagi mengucapkan lafaz Allah, Allah. Yang mereka melakukan segala macam kekufuran dan kemaksiatan. Bahkan mereka berzina di tengah jalan. Dan orang yang lewat pun bukan memperingatkan. Hanya berkata, tidakkah sebaiknya kau agak ke pinggir sedikit. Ini untuk lewat. Bukan dilarang, tidak. Tidak ada lagi amar ma'ruf. Tidak ada lagi nahi munkar ketika itu. Yataharajuna kataharujil humur. Mereka melakukan tingkah-tingkah jelek mereka seperti keledai. Kawin sembarangan, makan sembarangan, tidak kenal mana mahram, mana bukan mahram. Wa alaihim taqumus sa'ah. Atas mereka lah terjadi hari kiamat. Jadi yang menyaksikan kedahsyatan hancurnya langit dan bumi ini adalah mereka. Syirarul khalqi. Sejelek-jelek makhluk. Wa hadhihi min alamatis sa'ah
al-kubra, dan itu adalah tanda-tanda hari kiamat yang kubra. Karena tanda-tanda hari kiamat ada yang sughra, ada yang kubra. Ini tanda-tanda hari kiamat adalah yang kubra. Munculnya Dajjal, munculnya atau turunnya Isa bin Maryam, kemudian Ya'juj wa Ma'juj yang disebutkan dalam riwayatnya ketika sudah keluar satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat yang kubra, maka di belakangnya akan keluar berurutan atau langsung hampir bersamaan di belakangnya seperti untayan kalung yang lepas. Untayan kalung mutiara, kalau dilepaskan keluar satu, keluar semua di belakangnya. Begitu keluar satu tanda dari alamatul kubra, keluar yang berikutnya, berikutnya sampai terjadi hari kiamat. Barakallahu fikum. Yaitu khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Wa nuzulu Isa, turunnya Isa. Wa khurujud dabbah, keluarnya dabbah tukallimuhum, yang bisa berbicara, yang menyatakan kamu kafir, kamu mukmin, kamu kafir, kamu mukmin. Wa minha tulu'us syamsi min maghribiha, dan juga keluarnya atau terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Wa hadhi kulluha taqa, itu semua akan terjadi. Wa hiya minal ayatil kubra, dan itu adalah dari tanda-tanda hari kiamat yang kubra, yang besar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.